Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani. Dan ini adalah video lanjutan mengenai spline, ya. Oke. Nah, spline ini di sini kita akan coba untuk membuat objek-objek, ya. Di sini kalau misalnya kita klik tambah di sini, itu ada berapa? Oh ya, mungkin ketika kita mulai nge-create baru itu pasti akan ada rectangle, ya. Jadi kalau misalnya kayak di Blender, ya, kalau misalnya yang udah pernah nyoba Blender, ketika masuk pertama kali itu ada sebuah kubus gitu. Nah, untuk di spline sendiri dia adalah sebuah rectangle gitu. Ya. Oke. Di sini kita coba untuk menambahkan terlebih dahulu, ya. Jadi di sini kita akan coba untuk menambahkan teks terlebih dahulu, ya. Misalnya di sini saya mau menulis angka D, ya. Terus nanti di sini kita bisa ganti sih ya kayak teksnya dan sebagainya. Ya, ini bisa font size-nya sebesar ini. Kemudian warnanya misal dia adalah putih gitu. Ya. Ini untuk D. Di sini karena kalau yang namanya spline ini dia akan banyak ya. Jadi dia akan pasti akan ada beberapa gitu, karena kan dia tuh jadi kayak objeknya tuh kayak cuma dia segitiga, nanti ditambah apa tambah apa gitu kan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi mungkin beda sama kalau Blender kan dari satu kubus tuh bisa menjadi bentuk macam-macam gitu kan, sedangkan di sini sebenarnya enggak gitu, karena ya dia tuh ya sifatnya kayak untuk menumpuk, kayak kalau misalnya kita pernah kayak main semacam Lego kayak gitu kan, dia tuh ada satu bentuk dasar yang dimana kita tumpuk-tumpuk bentuk itu gitu. Nah, makanya nanti ini pasti akan banyak, sehingga supaya lebih memudahkan kita harus nge-rename di sini. Bisa klik kanan di sini atau rename, ya, atau bisa di misalnya double klik di sini gitu. Ini misalnya D. Oke, saya enterkan. Nah, kemudian di sini untuk menggeser-geser layar kerja ya, bukan menggeser dari si objeknya. Kalau untuk objeknya sendiri ya kita bisa geser seperti ini gitu di positionnya. Tapi untuk menggeser layar kerja itu kan terkadang kita perlu gitu kan, misalnya kan kayak gini nih, dia ada di sini ya contohnya, terus kita tuh mau ngezoom gitu ya supaya lebih kelihatan gede gitu si size dari ininya. Ketika kita ngezoom dia kan jadi hilang gitu ya. Nah, jadi kita butuh untuk menggeser si layar ini. Cara untuk menggesernya adalah kita bisa menekan spasi dan dengan mouse seperti ini. Baru nanti ketika zoom ya dia bisa seperti ini gitu ya. Nah, lalu untuk memutar-mutar, karena ini kan 3 dimensi, artinya kita ini harus bisa melihat dari segala arah gitu, bukan cuma dari depan saja gitu. Nah, sehingga agar perspektifnya itu bisa berubah-ubah, kita bisa menggunakan menekan alt dan gunakan mouse seperti ini gitu. Nah, ini bukan merotet dari si teksnya, bukan. Atau ngerotet dari objeknya, bukan. Ini hanya ngerotet dari lembar kerjanya. Jadi kalau misalnya kita rotet ya ini gitu. Contohnya seperti ini ya. Misalkan gini lembar kerjanya kita rotet nih seperti ini. Tapi ketika di play, misalnya kita export ya. Jadi nanti kalau misalnya kita export terus nanti ke public URL ya, dia bentuknya bukan seperti itu gitu. Nah, coba yang bagian depan ya. Nah, tapi nanti bakal kayak gini gitu. Karena yang di rotate tadi kalau pakai alt itu adalah lembar kerjanya, bukan objeknya, dan kameranya adalah ya di sini gitu, default kameranya itu ya di depan sini gitu. Kecuali kalau nanti kita tambahkan kamera, karena di sini bisa kita tambahkan kamera juga ya. Jadi jika misalnya mau dengan berbagai sudut gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk mengubah layar belakang ya. Jadi ini kan backgroundnya warna hitam, di sini kita ada frame. Nah, ini bisa diubah misalnya pink dan sebagainya gitu. Nah, ini bisa diubah seperti ini gitu. Ini untuk size-nya itu bisa disesuaikan ya, ataukah kamu misalnya untuk emang untuk feed Instagram dan sebagainya ya, itu silahkan. Tapi di sini ya saya full screen saja karena memang untuk web gitu ya, seperti ini.
Nah, ini adalah untuk yang misal D. Gitu. Ya. Nah, jadi ini adalah ini dasar gitu ya. Jadi misalnya kayak gini. Jadi nanti kita akan lanjutin di part selanjutnya. Terima kasih.